Salam sehat semua. Seperti biasa, melanjutkan tradisi dari Pak Krisna. Saya juga sih tradisinya sama, cuma kalau di saya itu membacanya doa belajar. Tapi ini saya kembalikan ke teman-teman, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing gitu nggih. Monggo berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dinah wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang belum silakan eh, klik di SIM. Mohon Eh, maaf Ibu, ada nggih. kalau tidak salah ada lima orang yang itu kok fast track dan tidak bisa akses di SIM, bisanya tuh absen nanti di link. Oh, kenapa, Mbak? Dikarenakan, Yang fast track itu belum mendapatkan NIM Bu, jadi belum bisa oh akses. iya iya, karena belum itu ya, belum lulus itu ya. Lanjut itu. Nggih Oke, Bu. Mbak Khairia, matur nuwun sudah dikonfirmasi. Nggih. Hari ini dan empat pertemuan terhitung hari ini dan sampai ke enam dengan saya terkait dengan jurnal. Ada 4 jurnal nanti, nggih. Yang pertama, eh, big data di bidang keuangan. Ada bukti, eviden, dan challenges, berarti ada tantangannya. Ya, ini hanya 5 artikel, tapi membahas lumayan lumayan banyak data-data, temuan penelitian terdahulu di bidang keuangan ya, banyak buktinya di tahun yang lama, kemudian ada tahun terbaru. Di mana artinya di sini tahun lama pun ya di tahun 2027, kemudian ada 2008, 2024 sebenarnya sudah apa namanya ya, sudah menggunakan data yang eh, ter tersinkron dengan eh, ini, tersinkron dengan komputer atau menggunakan internet. Walaupun tidak pasti sederhana, tidak sekompleks atau selengkap dengan versi yang sekarang, gitu nggih. Nah, mungkin dari teman-teman dulu ada yang berani untuk membahas jurnal pertama, disilahkan teman-teman. Nanti saya melengkapi dengan kelompok yang lain, gitu. Oke, jadi 4 pertemuan ke depan adalah kita membahas terkait dengan jurnal-jurnal ini. Sudah dikasih Pak Krisna atau belum? Ini ya. Tapi nanti saya upload di SIN. Ya, ini ada 4 artikel. Jadi bahasa Inggris, kemudian Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, jadi Inggris Indonesia gitu. Nah, silakan kelompok siapa yang berani untuk mendiskuskan tentang big data di bidang keuangan, buktinya, ya, kemudian bagaimana tantangannya, ya. Buktinya di sini sebenarnya sudah ada ya dari set finding. Ini temuan-temuan, nah, teman-teman bisa mengeksplor. Untuk temuannya si Log tahun 2007 itu seperti apa sampai ke ini ada yang 2012, 2014, 2018 ya. Nah, semakin berkembang artinya ya teknologi itu semakin berkembang, semakin maju untuk di tahun di tahun 2024. Industrinya juga sudah berubah jadi 4.0, kemudian menjadi 5 ya. Sekarang industri 5.0 atau zero. Yuk, teman-teman, ada? Ibu, maaf izin bertanya. Ini Ya, Mbak Raisa. presentasinya secara kelompok kan ya, bukan Ya, ini. Oke, ada. Kalau ada saya stop sharing. Kalau ada yang raise hand untuk kelompok yang diskusi, ya. Tapi di kelompok yang lain nanti menanggapi, saling melengkapi. Artinya misalnya kelompok Mbak Raisa ya, raise hand, ada kekurangan, kemudian disempurnakan oleh kelompok yang lain. Atau mungkin ada tambahan dari kelompok lain
Ya, bebas sebenarnya tidak harus mengacu pada jurnal ini. Kita bisa di bidang akuntansi dengan berbagai jurnal sebenarnya. Ini hanya salah satu jurnal yang membahas tentang bukti dan tantangan dari tahun sebelumnya, ya 10 tahun yang lalu sampai ke tahun yang sekarang. Seperti itu Mbak Raisa. Nih, kalau Baik, ada Bu. yang mau, ada yang mau raise, saya stop share. Ada yang sudah siap untuk kelompoknya? Kelompok saya boleh deh, Bu. Oke Mbak Raisa, iya Mbak, ya betul ya. Besok sudah lunas, tinggal menanggapi saja. Iya, bener. Biar Iya, bisa. betul. Heeh. Ini eh, saya share screen apa ya, Bu? Soalnya kan PowerPoint nggak bisa atau PowerPoint. Artinya eh, tuh apa jurnalnya yang aja mungkin. ya terserah Mbak Raisa mengerjakannya di mana. Hasil ketikannya maksudnya. Iya, sebentar, Bu. Mbak Raisa dengan siapa nanti disampaikan, Nggih. Baik, baik, baik. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Maya. Saya izin untuk presentase mengenai review jurnal Big Data in Finance, Evidence and Challenge. Anggota saya ada saya sendiri, Raisa Sofi Amani, kemudian ada Kak Rani Fitriastuti dan Pak Eko Wahyono. Kebetulan ini juga sudah kami bikin jatah-jatah aja siapa yang akan Soalnya presentase. Oke, untuk perawalan dari jurnal yang Big Data in Finance itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama Big Data yang dikumpulkan dari data via sosmed atau forum online. Jadi dari data tersebut itu bisa digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, dari pembuatan konten juga dapat memudahkan perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumer gitu. Terus kategori yang kedua itu pengumpulan data berdasarkan pembelian dan penjualan, baik dari struk belanja, terus scanner belanja. Kalau misalnya kita ke mall itu kan kita harus nge-scan barang. Dari scannernya itu, kemudian dari data kartu kredit atau debit. Biasanya kan kalau kita ke mall kita pakai kartu biasanya suka dicatat dulu nih. Nah, seperti itu. Nah, nanti data tersebut itu bisa digunakan perusahaan atau pihak perusahaan itu baik supermarket atau pihak produsen kayak yang Unilever yang dia nyiptain banyak produk konsumsi sehari-hari itu untuk mengetahui produk mana yang lebih laku di pasaran, juga bisa dapat mengukur seberapa keuntungan perusahaan dan mampu meningkatkan penjualan dari promosi yang tepat guna. Kemudian dari yang ketiga, pengumpulan data menggunakan mesin seperti track GPS kayak di Gmaps. Kemudian ada status perjalanan paket atau delivery. Kalau misalnya kita beli paket online itu kan biasanya bisa di-track tuh, ini di mana, udah transit kemana. Kemudian ada menggunakan gambar satelit. Biasanya kalau kita nggak tahu ke suatu tempat itu, biasanya kita suka cek dulu nih di Google Maps, terus pakai peta yang 360 buat ngeliat, oh jalannya tuh yang ini, patokannya itu ini, yang seperti itu. Nah, data tersebut itu bisa digunakan perusahaan untuk memprediksi keuntungan perusahaan dan memprediksi ongkos biaya antar kalau ini untuk kasus perusahaan logistik dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa segala informasi, kejadian yang dirasa kayaknya tuh sepele gitu ya, kalau bisa dikumpulkan dan diolah itu bisa menjadi suatu big data yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan omsetnya dan dapat menjadi nilai tambah untuk perusahaan. Ini contohnya nilai tambah itu kayak semisal nih perusahaan tuh memperhatikan ternyata pengunjungnya dia itu kebanyakan cewek dan kebanyakan cewek itu nggak bisa parkir sehingga mengganggu pengendara lain seperti itu, sehingga dibuatkan parkir khusus yaitu ladies parking. Nah, ladies parking ini menurut saya itu bisa menambah nilai perusahaan karena perusahaan ini mengamati gitu gerak-gerik setiap customernya. Dan dari penulis jurnal pun ia berpendapat bahwa kita ini belum membuat banyak kemajuan dalam memastikan nilai tambah yang diperoleh dari big data. Banyak dari penelitian itu menggunakan sampel terbatas dan atau menggunakan kontrol yang tidak memadai, yang membuat
yang membuat pembaca tuh seperti bertanya-tanya, apakah penelitian tersebut mengungkapkan suatu fenomena keuangan yang unik atau enggak. Kemudian untuk penelitian yang menggunakan big data dalam bidang keuangan ini kami rangkum sebenarnya Bu. Kalau tadi dirincikan itu ada banyak banget. Ini kami ambil beberapa kasus. Monggo untuk Pak Eko untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Reza, Bu Maya? Ya, Eko? sudah terdengar Pak Eko. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak. Ini terkait dengan beberapa penelitian, yaitu yang pertama dari Techlog 2007. Ini berawal dari kolom pada Dow Jones Industrial Average yang diawali dengan negatif yang diikuti oleh pembalikan parsial. Hal ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi berlebihan terhadap berita yang sifatnya negatif. Analisis ini mencakup periode 15 tahun yang dimulai dari tahun 1984. Namun, tidak banyak upaya untuk mengendalikan berita negatif besar-besaran yang dapat mempengaruhi pasar secara tidak merata. Dari sinilah awal mula penelitian apakah berita negatif dapat mempengaruhi imbal hasil saham. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memprediksi laba perusahaan. Yang kedua dari Jiang Li, Martin, and Zhu 2019 membuat sebuah indeks manajerial menggunakan analisis tekstual pengungkapan perusahaan. Indeks tersebut secara kuat berhasil memprediksi pengembalian pasar agregat. Contohnya di Indonesia adalah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Kemudian Koval dan Sumway 2001 mengarahkan mikrofon ke dalam lubang berjangka untuk memperdagangkan obligasi berjangka. Saya sudah menunjukkan bahwa peningkatan tingkat suara sekitar mempengaruhi peningkatan tingkat volatilitas. Ini adalah upaya kreatif untuk memastikan bagaimana variabel non-finansial mempengaruhi pasar saham. Ini menunjukkan bahwa bentuk lain dari obrolan daring, jumlah posting, jumlah kunjungan ke situs web perusahaan dapat memprediksi keuntungan. Kemudian Huang 2018 mengumpulkan informasi rating kualitas customer Amazon selama 12 tahun sejak 2004. Jenis data ini tidak mudah tersedia bagi investor dan berpotensi mempengaruhi laba dengan jeda waktu. Huang menemukan bahwa memang peningkatan pelanggan tersebut memprediksi laba hingga selisih laba 1% per bulan antara perusahaan yang termasuk dalam desil peringkat tertinggi terendah. Kemudian Lockhart and McDonald 2011 memposting opini mereka di post di blog investasi populer. Hasil menunjukkan bahwa proporsi kata-kata negatif dalam suatu postingan saham dikaitkan dengan pengembalian yang lebih rendah baik secara bersamaan maupun di masa mendatang. Total periode sampai sekitar 9 tahun. Hang and Jin 2018 menunjukkan bahwa peringkat agregat saham berhubungan negatif dengan imbal hasil di masa mendatang, yaitu semakin tinggi meningkat peringkatnya, maka semakin rendah imbal hasil di tahun berikutnya. Kemudian rapat Stu and Zhu 2014 menunjukkan bahwa bentuk analisis teknis yang sederhana seperti aturan moving average sangat memprediksi imbal hasil saham. Profitabilitas aturan sederhana ini menarik dan layak untuk dianalisis lebih lanjut guna mengetahui bias psikologis yang memungkinkan imbal hasil abnormal dari aturan ini. Dari kesimpulannya, informasi behavioral, kebiasaan, psikologi, berita, kejadian, dan variabel non-ekonomi lainnya dapat mempengaruhi variabel ekonomi atau keuangan. Jika informasi tersebut diolah, diteliti, maka akan menguntungkan perusahaan, terutama dalam meningkatkan laba, serta hasil analisis juga dapat menjadi titik terang untuk permasalahan. Contohnya adalah kasus rating kualitas Amazon. Saya dilanjutkan mungkin, Mbak Risa. Terima kasih. Oke, untuk arahan penelitian dan tantangan mungkin bisa dibantu dibacakan oleh Kak Rani untuk waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Ya, terima kasih Mbak Raisa. Arah penelitian, ada banyak kumpulan data atau kejadian menarik yang tersedia yang dapat diteliti dan digunakan untuk kebutuhan komersial perusahaan.
Nah, terdapat banyak data unik dan menarik yang tidak mudah diperoleh dari sumber lain dan dengan demikian dapat berfungsi sebagai sumber yang dapat diandalkan untuk memprediksi imbal hasil. Di sini di feature arah penelitian masa depan, di sini oleh penulis disebutkan bahwa ada sejumlah besar kumpulan data menarik yang tersedia untuk sebagai komersial, misalnya perusahaan seperti RSM Metric memberikan analisis terperinci data dari satelit, drone, dan pesawat untuk memperkirakan lalu lintas, retail, dan dapat digunakan untuk mensintesis sinyal ekuitas beli atau jual. Nah, perusahaan seperti apa? Perusahaan seperti Eagle Alpha menyediakan data tentang tanda terima pelanggan yang dikirim melalui email untuk kembali memperkirakan pendapatan perusahaan. Kemudian Ravenpeck menganalisis liputan media yang diterjemahkan ke dalam skor sentimen untuk setiap saham. Perusahaan seperti Isentain menyediakan data Twitter tentang perusahaan. Nah, kemudian mengumpulkan data tentang pendapatan, perkiraan pendapatan yang bersumber dari banyak orang melalui situs web mereka. Kemudian data-data ini dipercaya dapat digunakan sebagai data yang dapat diandalkan dan untuk memprediksi pengembalian ekuitas. Nah, data ini dianalisis benar-benar menambah nilai atas daftar pengembalian yang sangat berharga. Kemudian dari pembelajaran mesin juga merupakan area yang menjanjikan untuk pekerjaan akademik. Misalnya adalah estimator non-OLS seperti Lasso membentuk teknik peramalan memprediksikan bagaimana mesin ini meningkatkan perkiraan volatilitas. Jadi teknik seperti misalnya adalah forecast tipe ARCH ini sederhana, dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan sinyal lain seperti liputan media sosial dan tingkat perdagangan frekuensi tinggi di masing-masing perusahaan. Kemudian analisis data ini dapat digunakan untuk memperkirakan volatilitas. Nah, dalam menganalisis pengembalian dan volatilitas ini di tantangan ini di arah penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa secara khusus untuk memastikan bahwa nilai tambah dan teknik peramalan OLS benar-benar menambah nilai. Kemudian kita harus memperhatikan teknik yang lebih kompleks seperti itu. Kemudian tantangannya di sini oleh penulis disebutkan bahwa penelitian yang menggunakan big data itu mempunyai masalah mengenai kebaharuan ketika dihadapkan dengan analisis menggunakan data baru. Jadi akademisi cenderung merekomendasikan publikasi menggunakan standar yang lebih rendah dalam hal keandalan hasil. Ini karena kebaruan mengumpulkan kutipan yang membantu jurnal. Hasil yang diandalkan yang karakteristik sebelumnya dapat memprediksi pengambilan relevan dan memastikan apakah penelitian benar-benar menggali sesuatu yang baru. Nah, penelitian ini oleh penulis meskipun kreatif dan berwawasan tidak selalu mengontrol yang meragukan kekompakan hasil. Selanjutnya, penelitian ini terkadang oleh tantangannya adalah penelitian ini
oleh peneliti ini ya yang dilakukan oleh Huang Jin menyarankan bahwa seseorang harus berdagang dengan cara yang berlawanan dengan sentimen retail. Kemudian Kelly dan Tetlock tahun 2013 menyarankan bahwa pembelian bersih investor retail berhubungan positif dengan pengembalian di masa depan. Apa implikasi praktis dari penelitian ini? Mereka oleh penulis menyatakan bahwa ternyata mereka itu berbohong dalam kehati-hatian sebelum menggunakan big data dalam aplikasi keuangan. Misalnya, praktisi sering didekati oleh vendor yang memaksakan kumpulan data baru untuk tujuan menerapkan strategi ekuitas. Dalam menyerah pada vendor, masalah yang sering terjadi sama dengan yang menimpa akademisi, praktisi, cenderung terpengaruh oleh kebaruan kumpulan data saja, sehingga penulis merekomendasikan daftar periksa untuk akademisi dan praktisi. Pertama, setidaknya harus menggunakan analisis historis 5 tahun untuk memperkirakan pengembalian. Yang kedua adalah data harus dibagi menjadi subperiode dengan validitas diperiksa di setiap periode. Kemudian juga harus ada hipotesis ekonomi yang kuat di balik mengapa kumpulan data berfungsi. Pertanyaan harus diajukan tentang kekuatan ekonomi dan bias perilaku yang menghalangi informasi untuk dimasukkan ke dalam harga saat ini secara tepat waktu. Akhirnya, makalah dari Grossman dan Stiglitz tahun 1980 menunjukkan bahwa sewa tambahan hanya dapat diperoleh dari informasi asli yang tersedia untuk semua orang. Jadi pertanyaan yang relevan adalah berapa banyak orang yang memiliki akses ke data. Jika terlalu banyak yang memiliki akses, maka sinyal yang dihasilkan akan dengan mudah dinegasikan oleh kerumunan. Jadi harus mampu memilah data yang banyak tersebut. Kemudian dari situ kita harus mampu mengolah sesuai data ini apakah baru ataukah merupakan data lama, sehingga dengan data tersebut kita mampu menggunakan data tersebut untuk kepentingan ekonomi. Kemudian, ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini di sini sebentar. Jadi penelitian makalah yang ini, penulis ini meninjau literatur tentang penggunaan data besar dalam keuangan dan menemukan bahwa penggunaan big data dan pembelajaran mesin adalah bidang yang menarik. Kemudian ada bukti bahwa akademis ini kurang memperhatikan kebaharuan topik. Penulis berpendapat bahwa bukti berbasis big data harus berpegang pada standar akademik yang sama dengan literatur akademis keuangan jika ingin memberikan saran yang berguna bagi praktisi keuangan. Nah, oleh penulis mengapa melakukan penelitian ini? Yang pertama adalah ketersediaan big data telah memacu minat di kalangan akademis keuangan untuk membawa data baru di bidang manajemen investasi. Jadi big data memang mengandung banyak informasi yang perlu didalami jika ingin membuat kemajuan material dalam memahami pasar ekuitas dan mengasah sinyal yang dapat diandalkan untuk meningkatkan manajemen keuangan. Seperti tadi dijelaskan oleh Mbak Raisa, penulis mengkategorikan big data menjadi 3 bagian, ya sudah. Big data ini oleh penulis
menganalisis berbagai aspek data besar, penulis berpendapat bahwa penulis belum membuat banyak kemajuan dalam memastikan apakah ada sifat nilai tambah dari kumpulan data besar. Nah, penelitian ini menggunakan sampel terbatas, menggunakan kontrol yang kurang memadai sehingga penulis masih ragu apakah penelitian ini mengambil fenomena keuangan yang unik. Ya, demikian. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mbak Raisa. Oke, terima kasih banyak pemaparannya Kak Rani. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Baik itu menambahkan, kemudian mengoreksi. Silakan. Boleh raise hand atau di kolom chat juga boleh. Saya mau bertanya, Bu. Oke, gimana Mbak Siti Murni? Tadi makalah dari kelompoknya Mbak Raisa dan teman-teman Hmm? bagus sekali, tapi saya ada sedikit pertanyaan mengenai tantangan penelitian tadi, Bu. Ketika dihadapkan dengan, kalau tidak salah dihadapkan dengan analisis pembaharuan yang menggunakan data pembaharuan atau data baru. Ini maksudnya seperti apa ya? Tantangannya seperti ini mungkin bisa dijelaskan dengan contoh di lapangan mungkin seperti apa biar bisa lebih spesifik kita mengerti atau paham maksud dari tantangan tersebut. Terima kasih. Mbak Raisa mau menjawab? Mbak Raisa, apakah ada jawaban? Monggo Kak Rani kalau misalnya ada. Dari penjelasannya Mbak Rani ya kalau nggak salah ya. Nggih. Ya, sebenarnya ini kan dari artikel ini adalah terkait mengenai apa nggih? Terkait mengenai perdagangan sekuritas nggih kebanyakan kalau tidak salah nggih. Jadi di sini adalah karena biasanya misalnya dalam hal penelitian nggih untuk melihat bahwa agar informasi yang kita dapatkan untuk mengambil keputusan seperti itu, seperti yang dijelaskan tadi adalah setidaknya diambil dari 5 tahun ke belakang seperti itu. Kemudian dari semua dari semua sumber yang ada itu kita harus eh, mengetahui bahwa data ini termasuk data yang sifatnya bisa diakses oleh semua orang atau tidak, atau data ini hanya kita yang memiliki kemampuan atau sumber untuk memperoleh data tersebut. Dengan adanya keistimewaan tersebut, perusahaan biasanya akan lebih memiliki nilai tambah, ya, memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain, nggih. Ini nggih terkait tentang informasi keuangan. Misalnya data tentang penjualan, penjualan yang ada di dalam Facebook, kemudian di dalam misalnya ya sosial media lainnya. Sekarang ini kan lebih banyak misalnya masyarakat ini menggunakan misalnya TikTok, kemudian sebelum-sebelumnya misalnya lebih banyak menggunakan Facebook, kemudian Facebook beralih menjadi WhatsApp, WhatsApp beralih menjadi misalnya Instagram dan sebagainya. Di situ misalnya kita mengakses data masyarakat ini lebih menyukai yang viral-viral misalnya apa. Kemudian kita analisis data tersebut sesuai dengan yang terbaru. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Mungkin Pak Eko dan Mbak Raisa dapat membantu.
Kalau dari saya cukup eh, cukup komplit yang tadi yang Kak Rani sampaikan. Mungkin kalau dari Pak Eko, Cukup, Mbak Raisa. baik, itu jawaban dari kelompok kami Kak Siti Murni. Semoga terjawab pertanyaannya. Baik, makasih Mbak Rani. Berarti itu lebih kayak misalnya medsos ya Mbak Rani ya, yang di yang sekarang ini yang lagi viral. Maksudnya seperti itu ya Mbak Rani ya. Ke sini. Terima kasih Jadi, Mbak Rani, sekelompok Mbak iya, Raisa dan Pak Iko jawabannya. iya. Jadi Sama untuk melihat bahwa eh, data yang banyak tadi, big data tadi, selain kan ada karakteristiknya ya, kemarin itu ada tiga V ya. Nah, di situ kita lihat dan kita analisis. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa setidaknya kan menggunakan data yang terbaru yang saat ini berlaku. Kemudian juga eh, melihat eh, iklim ekonomi yang terjadi saat ini. Begitu, Mbak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena ini terkait dengan kebanyakan terkait dengan pasar saham ya ini ya atau sekuritas nih. Jadi saya kurang kurang paham kalau mencontohkan tentang itu nih. Biasanya di sini kan di hasil penelitian juga disebutkan bahwa adanya ketersediaan informasi karena big data itu kan sifatnya cepat nih, bergeraknya cepat. Misalnya di dalam eh, pasar saham misalnya, itu kan Terus tak kayak maam. ada yang hanya memiliki saham kecil, kemudian memiliki apa kecil dan besar. Nah, biasanya yang kecil itu sering tertinggal informasi, padahal data itu kan sangat cepat pergerakannya. Eh, nah, di situ misalnya kita mengetahui bahwa ada perubahan secara tiba-tiba, misalnya berapa detik sebelumnya kita sudah tahu, berapa waktu sebelumnya kita sudah tahu, biasanya itu akan menguntungkan orang yang melakukan jual beli seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih, Mbak. Mbak siapa tadi yang bertanya? Monggo Bu Maya, saya mungkin perlu ada yang ditambahkan. Saya langsung atau final aja? Nah aja Bu, terima kasih. Bebas sih, saya langsung juga nggak apa-apa. Final nanti juga nggak apa-apa. Closingnya maksudnya. Mohon izin off kamera, ngapunten sedang pulang kerja, Unji. Oke, Ibu, mohon maaf karena ini kan ternyata persiapannya memang agak dadaan, jadi mungkin kurang memahami dari yang kami Iya, sampaikan bahannya seperti terlalu itu. tinggi ya. Iya, bahasanya ini bahasa ekonomi semuanya, jadi perlu menerjemahkan itu kadang tidak sesuai seperti Lah, itu. Mbak Rani dari mana? Bukan Eh, ekonomi. eh, Ekonomi sih kemarin jurusannya, tapi lebih ke syariah seperti itu, Oh, ke bukan. syariah. Nggih. Oke, oke. Kalau Mbak Raisa sama Pak Eko, saya ekonomi pembangunan. ekonomi. Yang Pak Eko, Ilmu akuntansi, Bu. oh, akuntansi. Backingannya kuat harusnya nih Mbak Rani. Ada lagi teman-teman? Ada, ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya selain Mbak Siti Murni? Oke, tidak ada. Berarti saya ambil alih ya Mbak. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Raisa, Mbak Rani, dan Mas Eko. Saya apa yang disampaikan oleh Mbak Rani
dan Mbak Raisa dan Mas Eko itu memang secara garis besar sudah betul. Ya, jadi memang untuk yang ditanyakan oleh Mbak Siti Murni terkait dengan tantangan itu terkait dengan keterbaruan, di mana eh, kalau di bidang akademisi ya dari sisi akademisi ini biasanya dia cari aman. Artinya cari aman adalah data yang dia punya, walaupun itu terbatas, walaupun itu jadul gitu ya bahasanya, sudah tahun yang lima ke belakang, 10 tahun mundur gitu. Yang penting saya punya data. Yang penting saya bisa melakukan penelitian gitu. Tapi tidak melihat apakah data yang kemarin dia punya ya yang diolah seterusnya untuk menjadi penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan seterusnya itu apakah masih berlaku atau bermanfaat di tahun sekarang. Artinya pada saat teman-teman nanti mengambil tesis, pastikan data jurnal rujukannya, kemudian datanya itu cari yang terbaru. Ya, maksimal adalah 2 sampai 3 tahun ke belakang itu untuk datanya. Tapi kalau data itu sedikit, misalnya big datanya terbatas ya, atau fokus satu perusahaan aja. Misal tadi yang disampaikan oleh Mbak Rani, itu ada perusahaan RS tadi ya, RS Metric, di mana dia ada satelit, drone, pesawat, dan seterusnya. Nah, itu bisa melihat bagaimana pola pendapatan atau penjualan dari RS Metric, kemudian bagaimana sih perkembangan atau sinyal dari jual beli saham di RS Matrix. Apakah drone yang diperjualbelikan oleh RS Matrix itu diminati oleh eh, dunia? Ini kan perusahaan internasional ya. Apakah diminati oleh dunia atau hanya kalangan tertentu? Artinya hanya khusus untuk negara yang ingin perang saja. Artinya drone yang dibeli itu digunakan tanda kutip adalah diarahkan negatif. Ya, misalnya untuk mencetak untuk menjatuhkan bom ya di Palestina dan seterusnya itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi tergantung pembelinya, apakah pembeli untuk drone itu bisa ke positif bisa negatif. Nah, itu akan memberikan sinyal tadi. Sinyalnya itu akan bisa dibaca, bisa kita olah. Ya, kita bisa olah sinyalnya. eh Kalau untuk peneliti ya, kalau untuk peneliti bisa kita olah arahnya kemana ini untuk pembelian drone di PT atau di perusahaan RS Matrix. Nah, nanti dari kata-kata yang di media sosial ya, kemudian di media yang lain yang ada di atau websitenya perusahaan RS Matrix, maka bisa kita lihat, bisa kita hitung, pengukurannya bisa kita hitung seberapa banyak yang komennya negatif, seberapa banyak komennya yang positif. Nah, itu yang akan kita ulah ya. Kalau untuk dari sisi investor, sinyalnya adalah pengaruhnya ke saham. Apakah sahamnya naik atau turun? Kalau harga sahamnya naik, berarti perusahaan ini bagus atau tidak. Dampaknya nanti ke nilai perusahaan dari RS Metric. Misalnya seperti itu. Tapi data yang digunakan di RS Metric tadi, sinyal tadi yang akan kita tangkap di websitenya, di media sosial, itu adalah data komen yang terbaru. Ya, jangan sampai kita hitungnya 10 tahun yang lalu ya sudah tidak berlaku. Kan gitu. Ya, kita tunjukkan 1 tahun, 2 tahun itu bagaimana perkembangannya. Ya, apakah semakin naik sinyalnya itu untuk mengarah ke positif atau untuk mengarah ke yang negatif. Itu sebenarnya bisa teman-teman ambil untuk data eh, tesis. Ya, sama dengan data yang ada di perusahaan teman-teman. Bagaimana perusahaannya teman-teman itu misalnya kalau bekerja di perusahaan saham. Bagaimana pada saat saya melemparkan produk baru, ya, entah itu di media sosial, entah itu menggunakan apa namanya website dan seterusnya, ya. Nah, itu bagaimana responnya kita hitung di situ. Apakah terjadi kenaikan, penurunan, atau stabil? Mereka inginnya seperti apa sih pemangku kepentingan? Nah, itu kita bisa cari. Kemudian Y-nya itu kita bisa ambil nilai perusahaan. Artinya kalau respon sinyal tadi positif, berarti kan akan menaikkan harga saham. Harga saham perusahaan kita. Karena perusahaan kita adalah go public misalnya, bukan di pemerintahan. Nah, kalau gitu menaikkan harga saham, otomatis nilai perusahaan juga akan naik.
ya. Nah, kalau harga saham naik, nilai perusahaan naik, reputasinya naik, dampak kinerjanya juga bagus, pasti investor itu akan cenderung melihat ke sana untuk menanamkan modalnya. Tapi hati-hati, harga saham ini biasanya juga dihindari oleh investor karena biasanya investor inginnya hanya return yang tinggi. Pada saat harga saham naik ya, bid ask untuk sahamnya itu biasanya itu akan dilihat oleh investor apakah nanti berdampak pada return, dividen dan seterusnya. Ya, jadi memang kalau menggunakan big data, usahakan datanya adalah data yang terbaru. Entah itu data maupun jurnal yang menjadi rujukannya. Ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bahan penelitian di tesis. Jadi ada beberapa apa namanya ini ya big data ya. Big data itu beberapa manfaatnya di bidang keuangan ya. Sebenarnya di bidang keuangan pun ini perusahaan ya, kemudian ada lembaga keuangan. Biasanya di situ yang kenapa manfaatnya begitu besar itu di perusahaan dan lembaga keuangan. Di situ menggunakan tadi konteks apa namanya analisis teks ya. Jadi tidak hanya angka saja di situ, tapi teks kalimat, teks respon tadi itu kita analisis. Ya, jadi teman-teman kalau mau menggunakan big data sebagai alternatif penelitian, maka tidak hanya ada angka penjualan itu sekian, tapi ada statement, ya, statement dalam hal terkait penjualan, kemudian pendapatan, produk dan seterusnya itu bisa disampaikan dengan analisis teks, kemudian kita olah analisisnya itu, apa teksnya itu, ya kita analisis. Beberapa manfaat big data yang di keuangan itu yang pertama bisa kita manfaatkan untuk efisiensi operasional. Ya, kenapa bisa untuk efisiensi? Karena pada saat kita butuh informasi untuk mengambil keputusan, itu adalah datanya itu real time. Contohnya adalah kalau kita ingin melihat banjir. Ya, banjir di mana sih semalam hujan? Bagaimana kondisi kali gawe dan seterusnya? Banjir atau tidak? Itu kan real time itu, jam sekian, kan gitu. Saham juga seperti itu, ya. Saham juga sama, itu real time jam sekian gitu. Pada saat kita beli harga murah, pada saat jam tertentu ternyata harganya murah lagi. Ya. Nah, itu sama seperti itu, juga emas juga sama. Jadi big data itu memungkinkan perusahaan itu untuk memproses kemudian menganalisis data menganalisis data keuangan secara real time. Itu untuk perusahaan untuk melihat untuk melihat apakah eh, apa namanya bisa mengambil keputusan yang tepat atau tidak. Ya, kalau dia tepat berarti bisa mengurangi likuiditas. Tapi kalau salah, lah ini likuiditasnya akan semakin tinggi. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk apa namanya untuk membayar atau untuk menutup utang jangka pendeknya. Ya, jadi bagaimana perusahaan itu bisa mengecilkan likuiditas untuk pengambilan keputusan yang baik berdasarkan tadi data yang real time. Ya, itu manfaat yang pertama. Kenapa dia efisiensi di operasional? Kemudian ada manfaat yang kedua yaitu tentang pengelolaan resiko. Ya, pengelolaan resiko di situ ada eh, resiko yang bisa kita minimalkan atau mitigasi. Perusahaan itu bisa merancang strategi untuk memitigasi resiko sehingga resiko itu lebih efektif. Ya, dari mana resiko itu bisa dimitigasi? Dari berbagai sumber big data tadi. Ya, media sosialnya tidak hanya sekarang yang viral adalah TikTok. Kemudian ada Instagram yang terjadi secara real time. Yang TikTok kan ada yang live, ada yang tidak. Instagram pun juga ada yang bentuknya format kalimat, gambar, kemudian ada yang bentuknya adalah video. Nah, dari berbagai informasi itu, ya, kemudian informasi tadi ada transaksi yang terjadi di perusahaan, maka kita bisa melihat resiko yang bisa kita mitigasi itu resiko yang bagian mana.
sehingga tidak berdampak pada pendapatan atau tidak berdampak pada laba perusahaan, sehingga tidak merugikan ya itu. Kemudian manfaat berikutnya yang sudah kita bahas yaitu terkait dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ya. Karena apa? Kenapa cepat dan tepat? Karena gambaran yang ada di website, kemudian yang ada di media sosial ya entah itu di status WhatsApp dan seterusnya yang bisa biasa bisnis ya. Nah, itu kan informasinya menyeluruh itu. Ya, bagaimana kondisi pasar yang sekarang diminati? Bagaimana minat pasar itu terhadap produknya? Oh, ternyata produk yang A itu melemah. Ternyata produk yang B, yang ternyata kita tidak, tadi yang tidak kita ngegewo ya. Ternyata harapan kita kan adalah produknya A. Yang laku di pasaran itu produk A. Ternyata setelah kita lempar produk B, malah produk B itu yang diminati. Ya, dengan mungkin lebih spesifik seperti apa sehingga produk B lebih diminati oleh itu. Sehingga tadi kalau sudah kelihatan di situ, maka keputusannya bisa kita ambil cepat dan tepat. Artinya melihat kondisi pasar, keuangan masyarakat sekitar gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil. Oh, kondisi pasar seperti ini, keuangan baik dari perusahaan maupun keuangan dari konsumer. Oh, ternyata minatnya tinggi, berarti uang yang beredar di masyarakat itu juga akan tinggi. Tapi hati-hati karena uang beredar di masyarakat itu semakin tinggi, maka akan terjadi inflasi. Memang dampaknya ke sana ke sini, teman-teman, untuk di bidang keuangan. Tidak hanya fokus satu, kita mengabaikan dampak yang lain tidak, tapi kita harus memikirkan bahwa kalau kita ambil keputusan yang pertama, berarti dampak apa yang kita bisa minimalisir atau mitigasi tadi. Ya, jangan sampai keputusan yang kita ambil ternyata malah menimbulkan resiko yang lain. Kemudian dengan big data tadi berarti kita memahami pelanggan yang lebih baik, ya, analisis perilaku konsumen, ya. Kita dengan adanya big data berarti membantu untuk menganalisis konsumen tadi. Yang konsumennya seperti apa sehingga nanti perusahaan bisa memenuhi kebutuhan konsumen tadi. Artinya konsumen yang menjadi pelanggan tetap kita bisa memenuhi tadi ya. Kemudian juga bisa meminimalisir atau memprediksi kemungkinan gagal bayar. Kalau itu sistemnya apa artinya kredit ya, kemudian ada sistem yang apa namanya dibayar di tempat COD. Nah, misal di situ. Kalau perusahaan-perusahaan besar kan biasanya menggunakan sistem non tunai ya dengan jangka waktu sekian kan gitu. Nah, ini dengan adanya big data kita bisa tahu perusahaan yang menjadi customer kita itu apakah mempunyai kemampuan yang baik untuk membayar sehingga kredit macet, kemudian gagal bayar itu akan semakin sedikit atau bahkan zero. Harapannya kan gitu. Ya, seperti itu untuk manfaat big data di bidang keuangan. Sangat luar biasa gitu nggih. Kemudian ada beberapa sebenarnya implikasi selain tadi yang sudah disampaikan di artikelnya Subramanyam ya. Itu kalau di bidang keuangan bisa kita lihat di manajemen investasi ya. Kalau perusahaan manajemen investasi itu menggunakan big data, maka dia bisa digunakan untuk menganalisis aset secara mendalam. Kemudian memprediksi tadi harga sahamnya ya naik, turun, stabil dan seterusnya. Kemudian membuat keputusan investasi yang akurat di situ. Ya, kalau perusahaan kita besar ternyata punya kelebihan dana, keputusan investasinya bisa lebih akurat dengan adanya big data tadi. Ya, kemudian bisa terkait implementasinya di sistem kredit. Ini biasanya dengan lembaga keuangan, ya. Lembaga keuangan yang mengintegrasikan big data tadi dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, kemudian dapat mengelola atau memitigasi resiko lebih baik. Hal ini terkait karena dengan sistem kredit tadi, ini kan sistemnya ini ya, terintegrasi, terintegrasi. Jadi pada saat teman-teman ya mengajukan pengajuan kredit gitu ya, itu kan menggunakan data KTP, ya kan, terinput semua di situ. Nah, itu akan kelihatan apakah merah
Artinya pada saat saya mengajukan pembiayaan di bank A, apakah saya juga punya pembiayaan di bank B, C, dan D gitu. Itu akan kelihatan ya pada saat kita input menggunakan data KTP itu akan muncul data kita bahwa oh Maya ini punya pembiayaan di peminjaman di bank A, bank B dan seterusnya. Oh punya aset rumah A, rumah B, motor mobil A, mobil B itu terkonek semua. Sehingga pajak gitu ya, kemudian bank, nah itu semua terkoneksi menjadi satu. Jadi teman-teman itu beberapa yang bisa digunakan atau implementasi salah satunya big data di bidang keuangan. Tantangannya selain tadi kebaruan, ya kualitas datanya biasanya. Ya, kualitas data ini pastikan kualitas data yang digunakan teman-teman selain harus terbaru tadi, bahwa kualitas data itu adalah akurat dan relevan. Ini adzan maghrib ya. Dipunya teman-teman masih adzan maghrib? Kalau ada berhenti dulu. Oke, Mbak Siti Murni izin maghriban. Ini berarti maghriban dulu gitu, teman-teman. Biasanya gimana untuk Pak Krisna? Kan biasanya Pak Krisna kemarin kan gabungnya di jam 7 ya. Kalau yang di jam setengah 5 gimana? Kita masuk lagi jam 6, sholat dulu atau sampai 17.45. Butuh berapa sholatnya? Jam 18 kita masuk lagi? Boleh, Bu. Oke. Oke, silakan teman-teman kalau mau sholat maghrib, kemudian apa namanya minum dan seterusnya silakan. Monggo. Oke. Baik, makasih banyak, Prof. Maya. Oke, sami-sami teman-teman. Tahlif ya, tetap di sini aja nggih. Nggih.